Oke, tapi kali ini dari Yesen dan Natalia bersama dengan Brody yang masih diamankan. Pak Puleng, sadar apa sih tadi Pak Puleng? Iya, kok sadar gak sih kita duduk bertiga gini, Om Awa, gue sama lo. Kayak proses terjadi manusia di zaman purba dulu. Yang paling tua, gue yang memaluk milenial. Iya, gue yang paling muda ya. Iya bener. Salah. Generasi X, yes. Oh iya 3 generasi kita di sini ya. Oke, kita bakal langsung balik ke game. Kali ini Arshara Kiyoshi respect dengan adanya Sylvana Onana. Jangan sampai mengulangi kesalahan di saat melawan Burmesco. Ya, game ketiga mereka baru nge-ban Diki ya. Benar, di game ketiga baru nge-ban Diki. Sekarang mungkin aja mereka akan langsung nge-ban ke arah hero ini ya, Sylvana Onana. Salah, gini lagunya. Sylvana Onana. Ararki Hoshi pasti jadi juara. Indonesia nomor 1 Indo Pride. Iya. Yang ada maju. Oh iya salah. Opung. Kenapa Opung? Mukanya gelisah sekali. Coba Opung jelaskan ke kami apa yang terjadi. Kenapa? Aku lagi melihat nih, kenapa Benedetta belum ada di band gitu loh. Mungkin mau diadu sama Ararki Hoshi. Ada keluar. Ada yang bilang apa? Mungkin mau diadu tapi ternyata sedikit kalkulasi yang cukup miss dari tim Brand Sport tetap tidak mau untuk melepaskan Benedetta Opung. Soalnya tadi Opung pas lagi ngedrum mukanya mengkerut gitu, tapi semuka. Sekarang memang gini mukanya. Semuka tapi ya. Efek aja. Ya, tahan tali. Yang ngeluarin ikan pinggang dan orang tua. Tapi kali ini Cloud-nya yang diamankan. Respect terhadap Katachi dan bahkan Ararki Hoshi tidak akan mengamankan Cloud. Di sisi lain terbuka untuk Sylvana. Apakah Sylvana akan menjadi first pick-nya kali ini Opung Wawa? Belum tahu sih, Lancelot bisa jadi first pick-nya. Masih ada Matilda juga, jadi masih cukup luas sih. Game kedua tadi Cloud jadi first pick-nya. Ya, mereka langsung ngamanin. Respect bro. Di pick selanjutnya baru mereka tadi nge-pick Sylvana. Tapi bisa jadi Ini mungkin sekarang Sylvana. seperti permintaan Opung. Ini ada baku hantam antara Lancelot untuk saat ini. Bisa banget. Siapa yang ngamanin Lancelot? Matilda juga terlepas sejauh. Atau ada hero-hero unik lainnya. Ingat, ini Ararki Hoshi sebenarnya Brand Sport. Mereka punya hero-hero yang di luar nalar, out of the box. Tapi ternyata Matilda. Berarti Sylvana bisa diambil nih Opung. Yap. Sylvana bersama dengan Yuzong sih yang cukup ngeselin tadi. Sylvana di tangan Psycho ataupun Vin nantinya juga ini akan pasti akan sangat berbahaya sekali. Ayo dong Sylvana mungkin akan diambil juga. Aku lebih ke arah masih ada. Sylvana ke arah Psycho. Vinnya tuh kayak Tetap match damage atau enggak match cover Yuzong ya, benar kan Yuzong. Sylvana Yuzong aku sih. Bisa acak-acak backlaner, bisa kejar-kejarin orang yang ada di belakang, memaksa orang untuk menggunakan buru juga. Yap, Sylvana Yuzong. Bener kata Opung loh. Jauh head tapi terbuka. Aku hari ini pintar pakai bener. Tadi minum apa tadi? Aku dulu ada yang bilang Sylvana Yuzong. Tadi habis minum apa? Tadi minum minyak ikan dia sama aku. Aku harus kasih minyak ikan. Yang anti batuk tuh. Kenapa saya Om kasih minyak keren? Saya jadi begini nih Om. Kering. Oke, tapi di sisi lain dari Brand Sports harusnya Lancelot, wah diambil Lancelot sih bakal di counter habis-habisan harusnya ya. Coba ya. Mereka berani nggak buat ambil Lancelot sekarang? Karena secara pride-nya buat brand sendiri adalah mereka sampai dia dengan Charles Easy, siapapun lawannya mereka, udah lah. Kita percaya dengan Lancelot yang sudah savage di MP jauh ini. Oke, ada Baxia dan juga Lancelot. Sepertinya masih shadow pick aja. Udah diambil. Udah ya. Udah pindah soalnya tuh. Oke. Pindah sudah Psycho sekarang. Tuh kan langsung di kontes nih. Ini kayaknya ngambil satu sih enak sih. Tapi siapa yang bisa lawan Baxia sekarang? Karena Baxia bakal di desain buat ngelawan Yuzong. Iya, soalnya Fantasy yang pakai. Betul. Jadi Akhirnya penampilan dari Psycho dengan cowoknya. Copliker. Coba kalau beneran ada. Soalnya aku nggak tahu sih, bisa jadi ditaruh di site untuk Whiskey. Iya, bisa jadi. Tapi aku nggak tahu. Bisa jadi. Tapi menurut aku sih lebih baik cowoknya untuk Psycho, Sylvana untuk Fit betul. Mana untuk Fit? Kayak tadi dibales. Ya. Dibales ini loh. Kamu ripai, ketangkap pala kau. Karena gini, dengan Brand Sport mereka mungkin pilih Lancelot, mereka merasa cukup kuat dengan Lancelotnya, tapi itu adalah milih hero. Dan dimana milih lawan milih itu masih cukup oke. Kalau milih lawan Reds itu agak serem ya. Tadi kita lihat Cloud-nya bisa bebas bergerak, kenapa ya? Karena lawannya milih semua. Yes, benar banget. Oke. Untuk nangkap seorang klub sulit banget.
Walaupun sudah diejam-ejam tapi masih bisa kabur. Bahkan sebenarnya Katezi itu tadi nggak terlalu main. Dia tuh lebih ke arah follow up doang damage-nya. Terus dia atau nggak assist doang di game sebelum ini. Tapi Ribonya yang bermain, Alisnya. Ribo second strikernya mendadak langsung nongol ke permukaan dan sepertinya ada targetnya di sini ya. Udah ada Atlas juga yang langsung dihilangkan loh. Ya kemarin Atlasnya itu bagus sih. Maksudku ya Burmis sih kalau nggak salah. Burmis bisa pakai Atlas kemarin. Sorry. Alice bisa menjadi target back untuk RRQ Hoshi, mengingat bahwa tadi Ribo dengan Alice sudah 2 kali berturut-turut dipakai, dan tetap itu bisa menjadi salah satu kartu kunci. Benar, Di spot aku bawah setuju. di late game. Alice untuk Alice, sekarang. ya. Soalnya kalau enggak ya di kontes Alice dipakai buat risking. Benar aja. Iyalah, soalnya apa? Vector sampingnya udah kuat. Ya udah Flatesinya udah pakai tank kuat ya pasti. Oke, Roger ternyata. Pakai lampu. Kalau lampu atau Harit dah. Enggak lah, aku sih. Tapi mereka sejauh ini emang benar-benar belum ada yang One-one. untuk range-nya loh. One. Oh iya benar ya. Ini masih melee, masih 3 orang. One. melee. Tapi nggak ada masalah sih sama. Oke. One. I told you. Oji told you. One, oke. Ini Oji, kamu duduk di tempatnya Om Wawa aja. Kenapa? Oji udah pinter. Jelas. Kayak Oji itu pintar tergantung situasi kondisi. Tanya Om Wawa. Minum minyak ikan. Dia dekat orang pinter ya. Pinter juga dia. Dekat dukun jadi dukun dia. Kalau tadi goblok berarti kalian goblok ya. Kenapa saya begini jadi? Hayabusa tapi diamankan. Oke, jadi wow, Ada sebentar. side-nya Hayabusa sih harusnya. Side-nya Hayabusa. Bentar, mohon maaf nih. Side-nya Hayabusa, Pak. Selena, HC keluar. bentar. Selena, Selena Hayabusa. Matilda. Oh ini empuk banget bro. Dan ada Hellcat untuk last pick bagi RRQ Hoshi. Berarti mereka kalau sampai ada mau datang Hayabusanya, What Shadow tinggal dimatiin lampu dan bisa pulang. Oke, sementara tapi kalau untuk lane-nya apabila One ketemu dengan Hayabusa agak sedikit ribet juga nih jadinya. Ini sih kalau aku dari draft pick ya. Draft pick ini udah RRQ Hoshi sih. Betul. Aku draft pick udah RRQ Hoshi nih. Tapi tentunya kita bakal lihat ada dari caster prediction nanti dari Opung Wawa ya. Wush, masih bersama Ribo, Altezi, Lasti dan juga Flatezi. Iya, itu tadi disuruh kiri, disuruh kanan ada R7 Whisking, Psycho Sin dan juga Finn yang masih mengisi bangku line up dari RRQ Hoshi. Yes. Dan sesuai juga perkiraan dengan para caster kita tadi bahwa cukup banyak draft pick kejutan. Hellcat akhirnya muncul di end tuh. Yes, ya, Hellcat perdananya dia muncul di end. Muncul akhirnya. Bukan hanya itu aja, kita hari ini benar-benar akan siap masuk ke dalam in-game dan kita bertiga sudah memastikan kalau prediksi kita ke arah RRQ Hoshi dan ternyata Hayabusa di arah side lane. Dan lihat para pemain dari tim Trend Esport ternyata Lastinya yang menggunakan Matilda kali ini 40. Iya, di bagian tengah Psycho udah ngambil posisi di dalam rumputan. Lastinya udah mulai mendekat, mau digetok kah? Nah, lo ketemu kan? Ketemu aja silaturahmi di awal-awal masih terjalin baik. Hanya saja spiralnya udah dikeluarkan, terputar-putar, tergulung-gulung lah Lasti. Benar banget, mau dikasih tahu lagi, mau dibalesin loh. Lo tadi sama gue kayak gini nih, gue kasih tahu lo ya. Gue main gini langsung ada telur dadar di istana. Ada saya kemarin coba untuk mengganggu. Lasti memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tapi ada satu red yang berhasil mendapatkan satu buah red buff kah? Oh tidak, masih ditimingin sama seorang Sin. 2 purple dan juga orange buff udah didapatkan. Oke, karena dulu juga track record dari Sin sendiri juga cukup baik ngelawan Hellcat-nya. Hanya saja sekarang Psycho masih level 1, ada lele terbang, untungnya bisa dilewati ya. Yes, dia menggunakan flicker untuk mundur dibandingkan dia harus mengorbankan jiwanya karena kalau dia terpick off, visionnya bakal bebas banget ya Opung Wawa. Iya, dan ini ada yang aku notice ya dari arah minimapnya adalah bahwa bagaimana pertukaran terjadi. Kalau kita lihat tadi Hayabusa ngelawan Yuzo di top lane, Hayabusa turun ke bawah mau tuker lane, Yuzo-nya ngikutin. Iya. Yes. Jadi mereka langsung tuker cepat. Yes, langsung ditukar kembali. Tapi kali ini Whisking bakal coba untuk farming dan harusnya lebih enak lagi karena Baxia tuh milih. Dan Baxia bukan tipikal kayak hero seperti Hayabusa yang bisa nge-dive sedikit dengan Quest Shadow-nya. Jadi kayak Tenang aja, masih ada bunga-bunga indah, bunga-bunga. Whisking masih bisa melakukan farmingan juga, soal pen yang dikeluarkan. Hanya saja ada lele yang keluar dari dalam tanah langsung nge-swing ke telapak kaki dari kata Z, mau coba dipasang Finn sekarang sana dan Dante Paul udah mulai gelap, gak kedengeran apa-apa, masih bisa berspot didapat jalan seorang Z,
Lihat, satu kali karungan merupakan seorang piu, 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 piu. Oke, Flapsy berubah aja menjadi ban dalam berputar ke bagian bawah, ditabrak Hyuzongnya, untung masih bisa mengocek Tuker lagi, betul. Lihat, recall langsung dari seorang Wang Wang ke arah bawah. Tapi R7 bakal fokus ke arah seorang Lusty. Apakah bakal ada follow up damage? Tapi ternyata ada Saiko di depan sana, mencoba diusir mundur ke arah belakang. Terlalu panas ternyata oli dari seorang Flapsy, dan memilih untuk ke arah top lane harusnya dari R7 karena Hayabusanya udah mulai free dari seorang Ribu. Ya, ini ada beberapa detik waktu yang dikorbankan juga ya untuk melakukan ataupun berpindah side seperti itu loh. Ini bagian turtle juga udah mulai. Ini bakal dia. didapatkan, dan ternyata kombonya dari Saiko dan Finn berhasil mendapatkan 2. 1 poin tambah langsung ada Cross Mountain, harus dari seorang Whisky, ternyata dapetin seorang Flapsy. Double kill, Whisky Tipas bukan kaleng-kaleng. Yoi, udah ada crossbow tank tadi yang keluar, mendapatkan 2 orang sekaligus, walaupun mereka nggak mendapatkan ke arah turtle-nya, tapi R7 cukup tebal untuk bisa dirubuhkan oleh Ribo. Tapi Saiko memilih untuk mundur karena ada satu buah pendek kesit yang dimis, berhasil dihindari. Lasti menabrak, tapi sayang sekali bukan Kapusi yang berhasil mendapatkan 1 buah poin tambahan. Yes, tapi dengan melakukan rotasi yang cukup panjang tadi, Hayabusanya ada space akhirnya untuk bisa unggul secara level. Satu level dia unggul atas R7 yang harus bertukar posisi dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, kembali lagi untuk ke top lane. Tapi kalian setup akan dilakukan oleh RK Hoshi, dan semoga mereka bisa mendapatkan incaran mereka yaitu Hayabusa. Ya, itu tadi yang udah belum sebutin juga di awal, karena mereka akan mengorbankan waktunya ya untuk berpindah tempat. Nah, lo dicolok lagi, mau jadi apa? Udah jadi ada lompatan peluru, dilemparkan di ujung sana. Ada Black Dragon Bomb, tapi pergi aja, terlambat sudah. Aksi dari Baxia sudah bubar semuanya. Di balik keadaannya bahkan mereka berhasil mendapatkan 1 buah seed. Ini bukan menjadi hal yang bagus banget, tapi dua mereka langsung ke arah seorang Lusty. Udah gak punya purify lagi, gak ada follow up damage, tapi Saiko terkena Tauros, lumayan sakit damage-nya, dan harus mencoba untuk menjaga perform top dari seorang Sin di arah bottom lane. Oke, dipaksa mundur untuk R7-nya. Hanya bisa melihat dari luar, outer turret mulai berubah menjadi van dalam lagi. Soul Unity udah diaktifkan, berputar, masih menabrak juga. Udah ada Imperial Justice, terkena kah? Udah ada Phantom Execution, sedikit lagi SP diberikan oleh Finn. Apakah Finn bisa bertahan? Tapi ternyata tidak. Udah ada Revenant tidak dikeluarkan. Pertempuran terjadi. R7 sedikit lagi SP-nya bertahanlah. Nah, ternyata masih bisa Ini diculik. bahaya banget, kerugian yang luar biasa untuk tim RRQ Hoshi. Dia udah dapetin 1 turret, dapetin Sin lagi kayaknya di arah itu. Ternyata udah mulai Dark Knight Spawn, gelap, nggak kedengeran di mana seorang Sin berada, memilih untuk mundur dan ke arah bottom lane recall. Wah, itu R7 dapetin Finn, dapet turret di atas tuh rugi banget loh Pungwawa. Iya, dia langsung ditabrak juga komit dari brand e-sport yang memang mengkalkulasikan kalau mereka bisa mengembangkan 2 pemain sekaligus, meskipun kena Imperial Justice tapi bisa dibalikin. Ya karena item dari seorang Finnnya belum membudi, tapi dari Lasti memancing keributan dengan Seeker Lemon. Wah, ini Seeker Lemon, udah apakah bakal siaga keluar? Siaga 1 udah keluar tadi Pungwawa. Udah Oke. dipanggil lah pula tuh ya. Ini ya udah dipanggil nih ya kan, aji-ajiannya legenda, bukan sembarang legenda, tapi ternyata R7 langsung mencoba untuk menuju ke arah top lane, bakal coba fokus, bakal coba diganggu Ribonya, tapi di arah mid lane gak berhasil mendapatkan seorang Lasti. Masih ada Purify, bakal coba diantar balik, ternyata di sana yang terkena damage cukup banyak, dan Tespo langsung ditunggu, tapi ternyata oh my god, apa yang terjadi? Kena arrow. Terkena arrow, sayang sekali para pemain dari tim RRQ Hoshi. Akhirnya masih mendapatkan 1 buah poin tambahan. Kalau tadi nggak kena arrow, itu mungkin dari seorang Kratos yang tumbat. Aduh, ini insting dari Sisin udah bagus banget, tapi sekarang Jagundonya belum mau dilanjutkan dengan ada Way of Dragon karena cukup riskan, cukup berbahaya. Ada stiker lagi yang dikeluarkan, cukup memancing lagi. Apa yang terjadi dengan Phantom Execution Tonro juga, tapi Imperial Justice terkena ke arah 1 orang, masih bisa digagalkan oleh anak-anak brand. Sayang sekali. Gak ada yang follow up, gak ada yang mengawal seorang Finn. Bahkan Saiko pun harus memilih untuk mundur karena dia bisa terlalu sakit. Bahkan coba dipaksa Ribonya, lihat Cosmo Tank udah ada, tapi kali ini langsung ada Shadow gini dan ternyata Cosmo Tank dari seorang WSK langsung mendapatkan 1 harusnya, dan memilih untuk mundur. 1 di arah top lane, keuntungan untuk tim RRQ Hoshi. Tapi RRQ Hoshi lihat di bawahnya kosong, nggak ada cover. Agak. Aduh, tapi warwannya cukup pinter sih tadi, Whiskingnya cukup pinter dia, walaupun tadi point weaknessnya udah lepas semua, cuman tetap dia mengeluarkan basic attack-nya agar di saat crossbow tank-nya aktif itu udah bisa fix untuk mendapatkan 1 poin kill gitu. Ya, ditahan dulu biar lebih secure lah ya. Iya. Lebih secure 1, tapi di sini PR dari RK Hoshi cukup banyak kalau mengingat bahwa mereka harus kehilangan bottom lane seperti tadi. Berarti ini adalah 4 lawan
berarti. Karena satunya tuh kosong banget, gak ada yang jaga sama sekali. Oke, tertangkap satu orang. View bakal coba di follow up oleh Solar Seven. Gak peduli apapun yang terjadi. Turtle diamankan. View masih bisa selamat. Oh my god. View-nya masih bisa kabur. Sedangkan Katsushi langsung ke arah belakang. Miskinan ditumbangkan. Satu kali sabetan. Mas Aiko udah gak ada yang lawan lagi. Pisiko juga harus tumbang. Kali ini Ararki Hoshi terkena pressure cukup jauh. Dan bahkan dari yang harusnya dapetin satu buah keuntungan jadi kehilangan dua playernya, Pak Fulus. Sayang sekali tadi udah ada hoki setahun yang mulai digunakan lagi oleh View-nya. Dia selamat dari area pertempuran. Semakin kecil lagi area pertahanan dimiliki oleh RRQ Hoshi. Sayang banget. Wah, bahkan Ribonya bener-bener dia tahu dia di pressure. Dia kabur kiri kanan depan atas bawah belakang. Kali ini dari tim RRQ Hoshi bener-bener kehilangan 5 turretnya. Oh my god, ini satu hal yang sulit untuk RRQ Hoshi. Lihat sini bener-bener diajem, diejam. Bahkan sini tak dikasih kesempatan untuk farming, Pak Fulung. Tinggal 2 level loh untuk sekarang. Dan ternyata ada game pause kembali ya teman-teman yang ada di luar sana. Yuk tetap kita doakan yang terbaik buat RRQ. Yuk, dukungan kalian sangat-sangat dibutuhkan di saat-saat seperti ini. Ramein kolom komen, banjirin kolom komen dengan doa kalian yang baik-baik. Hashtag Indopred, jangan lupa likes-nya juga ditinggalin ya. Nah ini si Ribo nih. Ribo Dari dulu dia di brand, dari zaman Ederman. striker bayangan yang luar biasa banget. Yap. Bisa beradaptasi dalam situasi apapun juga. Kan menurutku adalah ketika dia melakukan perpindahan, rotasi yang terjadi dari bottom lane menuju ke top lane, itu udah bagus banget. Itu inisiatif yang berarti bahwa dia mau mengakui kekalahan di lane-nya dia. Dia pindah. Karena biasanya kan ada kan yang misalnya gue bisa coba lah, gue lawan, akhirnya gue bawa kan sampai lane game. Tuh. Dari pemain-pemain seperti ini, mereka tidak menginginkan hal tersebut. Mereka tetap menginginkan keunggulan meskipun setipis apapun itu juga. Iya. Tuker, dan kita lihat tadi ketika dia tuker akhirnya dia bisa unggul level dari ujungnya R7 dan akhirnya bisa untuk memenangkan duel di top lane. Gimana ya, mau nggak mau ya kita gitu lagi ya. sih. Apa? Minta mau doa lagi nih. Kayaknya kita harus minta doa lagi. Ya, kita minta doa lagi nih buat teman-teman semua nih ya. Yang DM kita juga udah ramai banget. Bersama kita nih. doa. Bisa nggak Pak Produser? Kita lagi nggak bisa ya? Aduh, teman-teman semua juga ya di luar sana, ayo doanya diramein lagi. Ada request dari Bapak Ape nih soalnya. Doa bareng secara live lagi dong. Doa lagi dong secara live. Iya ya Pak. Abis ini Pak ya nanti Insya Allah Pak, selesai match ini kita menang, kita bakal sebelum masuk ke match kita bakal doa bersama lagi. Amin. Karena Insya Allah. memang doa itu adalah salah satu senjata utama juga ya. Doa usaha itu udah 2 senjata utama yang sangat ampuh, sangat tajam. Nih masih dalam keadaan yang cukup sulit untuk sekarang. RRQ bisa dibilang untuk turretnya, area pertahanannya kecil banget. Dan sekarang sepertinya kita akan balik lagi ke lane of down untuk melanjutkan pertandingan antara RRQ Hoshi versus Brand Esports. Yes, kita bakal lihat lagi kali ini PY di depan bakal coba dihajar oleh seorang Flattersy, memilih untuk mundur, ternyata damage terlalu sakit, ada Lost di sana, bakal dibuka olinya, Whisking bakal coba untuk mengganggu Flattersy, bakal coba ditangkap, gak peduli apa terjadi, Wells langsung ke arah belakang, langsung ke posisi yang salah, tapi kali ini Whisking bakal menjadi pilihan dan Pin harus mundur. Wow, shot, almost is never enough, hampir saja, dan ternyata lelenya diamankan oleh seorang Pisiko kali ini yang berhasil menyelamatkan seorang PYN. Wow, baik, cepet banget aksi yang dilakukan oleh Saiko di mana dia melindungi pergerakan dari Finn yang dilemparin dengan Abyssal Arrow. Hanya saja tekanan demi tekanan kembali hadir, semakin kecil lagi, hanya ada 3 inhibitor turret yang menjadi area pertahanan dari RRQ Hoshi sekarang. Oh, bukan sembarang main, tapi kali ini Rivo. Lihat, dia udah punya item sedikit demi sedikit. Udah masuk menit yang ke-9. Walaupun dia terpick off 1 kali, but it's okay. Dia masih bisa bertahan. Dan Rivo memang bakal difokuskan untuk seorang diri. Dengan emang one by one situationnya, dia tidak akan bersama kawan-kawannya. Mungkin dia bakal follow up aja di arah belakang, cutting argumen tim RRQ. Tapi dia gagal, sekarang suara lasting, gak ada follow up lagi dan lagi. Agak sedikit miskomunikasi dari tim RRQ Hoshi sepertinya untuk kali ini ya, Opung. Ya, agak berat dari mereka juga apa kalau mereka gak mau terlalu komit agar tidak terculik, agar tidak terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Sementara untuk brand sendiri ketika mereka sudah melihat hal tersebut, mereka semakin memaksimalkan peluang mereka untuk bisa menculik satu demi satu. Yes, benar banget. Tapi sininya hati-hati. Di situ ada Hayabusa, hampir bertemu di arah mid lane. Udah mulai coba dibuka visionnya oleh seorang Pisiko, dan Pisiko bakal berada di garis depan. Salah satu orang yang bakal membuka vision untuk tim RRQ yang membuat mereka akan calon kali ini bisa diamankan. Lasti udah pada mulai datang. Kali ini RRQ Hoshi udah mulai menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Pisiko memilih untuk mundur dengan 1 buah flickerin, langsung belum ada data yang mau dibuka oleh seorang
War. Atlas langsung ada satu buah Hayabusa dengan Shadow Kilo. Dan ternyata nggak bisa di follow up. Lasti udah masuk, udah mulai balik kembali. Para tim Arkeoshi harus mundur. Damage satu hilang, damage satu sakit. Dua hilang. Oh my god, Lasti masih mau lagi. Ketika berhasil ditangkap oleh seorang Bayena. Ternyata Whisking memilih untuk buying time. Kali ini Whisking yang save the day. Whisking. Kalau nggak ada Whisking, mungkin nggak ke distract dari para pemain dari tim Brand Esports. Waduh nih Whisking pun sampai masuk ke dalam rumputan yang ada di bagian oke terkena efeknya, tapi terkeluar ditabrak lagi di clash habis-habisan. Ada high end rain dimiliki oleh Ribo. Selesai sudah Whisking untuk waktunya ngebaying time dari tadi, tapi ternyata sekarang kita lihat aja Phantom Execution-nya, Tonrose-nya, segitiga bermuda sakit banget. Langsung hilang ditelan bumi loh. Ini mau nggak mau mereka harus melakukan split push dari sini. Cuma mulai gangguin dari Dark Knight Falls. Ketika dia di robbing, Dark Knight Falls kabur. Kami lagi ke atas, clear lagi. Kalau mereka udah mulai lord Dark Knight Falls untuk ganggu aja, itu harus dilakuin sih. Karena kalau enggak, ditakut-takutin aja brandnya, jangan ditimpat. Karena mereka lagi kalah power tuh kali ini. Betul. Lagi ketinggalan banget sih kalau dikalian dari segi item-itemnya tadi. Bahkan level sendiri antara Sin dan juga Kalzi ada 3 level perbandingan di sini gitu loh. Level 15 dan juga level 12 dari sisi item tadi udah punya apa juga ya, udah punya Endless Battle, Raptor Machete juga, lalu ada Heptasis juga. Ini membuat kekuatan dari Kalzi itu sendiri ya jauh lebih unggul daripada pemain-pemain yang dimiliki oleh Arakeoshi. Khas sih sebenarnya kalian slotnya nggak ting-ting-ting ya. Iya. On point. Dia on point banget. Bukan ting-ting-ting. Kan ada yang fast hang banget. Ada yang fast hang. Nah, dia tuh nggak yang tipikal ting-ting-ting kayak Ini gitu. fast damage sih kalau kayak begini jatuh. Iya Om nih dia tadi nge-burst. masalahnya nge-burst banget. Risiko udah berada di arah belakang. Mau coba Dante Fox keluarga mencari soal kaptensi. Masih bisa bertahan kasih dan tumpakin. Oh my god, Sin hilang lagi dan lagi para pemain dari tim Arakeoshi. Kali ini tidak berhasil mendapatkan peluang dapat. Maka PYD tumbang. Ada SM di luar sana. Double kill didapatkan. Ribu masih mau lobby. Oh my god, SM ditumbang. Tersisa seorang Whisking akan mempertahankan satu base lagi, tapi ini gak mungkin. Whisking terkena lele. Para pemain dari tim Brand Esports dan palsu. Dan lagi terkena wipe out. Brand Esports mengamankan game yang ketiga. Oh my god, ini dia game ketiga jatuh kepada Brand Esports lagi. 2-1 skor sementara. Oh my god, mumet kepala. Oh my god, ayo. Ya, dan gimana ya? Dari brand sendiri mereka pede loh. Mereka pede banget dengan pilihan mereka juga. Satu, yang kedua, ya tadi kita bisa lihat bahwa Hellcurt yang memang belum memiliki kayak item ya. Mereka masih under. Jadi ketika dia coba untuk buka 2 kali, satu ada dekat dengan Lord, dan ketika fight terakhir hampir terjadi Dark Knight Fall, yes, bisa dibuka. Okay. Belum lagi dari Passenger-nya juga. Betul. Shadow Transition lompat ke tengah mau ada di position. Ya kan? Tapi tiba-tiba dapat orang gitu langsung ngekurung semuanya dan bisa dapetin